Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen mengatakan, saya berdoa kok. Tapi dia tidak tekun di dalam doanya. Berdoa itu hanya dilakukan sebagai satu kewajiban saja. Mungkin dia mendengar bahwa orang Kristen harus berdoa. Setiap kali mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau berjalan berdoa. Tapi dilakukan sambil lalu, ya, terburu-buru. Kalau kita diajarkan untuk duduk diam di kaki Tuhan, berdoa minimal 30 menit. Kita akan berkata, waduh, apa yang harus saya bicarakan? Kayaknya udah habis kata-kata saya. Saya udah nyanyi aja 3 lagu, saya udah menyembah, kadang-kadang itu baru 10 menit. Bahkan saya sudah mendaftarkan semua yang saya butuhkan. Saya bacain satu-satu. Saya mungkin berdoa syafaat, tapi ternyata tidak sampai 30 menit. Nah, ini yang salah di dalam kita tekun berdoa. Tuhan ingin kita duduk diam di kakinya. Kita menjalin komunikasi 2 arah. Dialog, jangan monolog. Jangan hanya kita saja yang berbicara. Artinya ketika kita diam, Tuhan akan bersuara melalui nurani kita. Kita akan tahu apakah itu suara Tuhan atau suaramu sendiri. Kalau kita sudah setiap kali melakukannya. Doa itu menjadi gaya hidup. Doa itu menjadi kebiasaan. Doa itu menjadi kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Kita merasa kita membutuhkan ketemu Tuhan. Kita bisa menyatakan syukur kita kepadanya. Itu yang paling penting. Supaya kita tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut. Kalau Tesalonika berkata, tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Peristiwa apapun, kesusahan apapun, tidak usah khawatir. Tetapi nyatakanlah segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bicara keinginan yang disertai dengan permohonan dan ucapan syukur pasti bukan keinginan-keinginan yang sesat. Keinginan ini lebih tepatnya hal-hal yang kita perlukan. Hal-hal yang kita khawatirkan dan kita cemaskan tidak bisa kita dapatkan. Itu yang kita nyatakan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita berdoa bukan karena banyaknya kebutuhan, bukan karena banyaknya keinginan, tetapi kita berdoa karena ada banyak hal yang perlu kita syukuri dalam hidup kita. Kita masih ada sampai saat ini. Kita masih bisa makan, kita masih bisa pakai, kita masih bisa mengerjakan segala sesuatu. Semuanya patut kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi, mulailah bangun mesbah doamu dengan ucapan syukur. Dan di situ kita akan menjalin hubungan dengan Tuhan. Sehingga jam-jam doa itu bukan satu beban, tetapi menjadi kebutuhan kita akan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus memberkati.